Oke, hari ini kita akan bahas kalau misalnya punya uang 1 juta rupiah, kita beli saham apa? Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, jadi tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya sendiri untuk investasi dari awal. Jadi kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar, karena saya tidak tahu banyak. Apa yang saya kemukakan, apa yang saya bahas di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan, karena strategi saya juga mungkin beda sama teman-teman dan juga saya baru belajar. Satu lagi, saya rencananya akan beli saham dan itu saham selama masih masuk akal. Jadi bagi yang suka, yang niatnya investing itu untuk jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kerjakan, pembahasan saya kali ini itu nggak sesuai, bakal kurang sesuai ya. Tapi kalau tertarik ya nggak ada yang larang buat nonton sampai selesai. Singkat cerita, saya mengerucut ke dua pilihan, yaitu Adira Finance dan Indofood CPP. Alasannya, karena banyak orang sekitar saya yang beli kendaraan lewat kredit di Adira Finance. Banyak sekali, bahkan saya jarang sekali dengar orang di sekitar saya yang ngambil kredit di luar Adira. Alasannya, terus berikutnya yang kenapa Indofood ya. Kenapa Indofood? Karena saya suka makan Indomie. Indofood ini, Indofood CPP ini anak perusahaan dari Indofood yang memproduksi Indomie, Ciki, Tos, Shopee, dan sebagainya. Itu semua produk yang saya suka. Saya nggak bisa hidup tanpa Indomie, apalagi kalau lagi malas masak. Jadi nggak salah dong kalau saya berusaha memiliki perusahaan yang bikin makanan pokok saya dan keluarga. Jadi ibaratnya punya kebun sendiri. Kalau misalnya punya Indofood CPP ya, punya kebun sendiri dan ambil sayuran dari kebun sendiri. Tapi mungkin yang running kebunnya, yang mengelola kebunnya bukan saya. Untuk saat ini dana saya sangat terbatas. Saya jelasin gimana kondisi keuangan saya. Jadi dana yang saya punya, jadi karena saya punya dana sedikit terbatas, jadi saya harus hati-hati banget untuk jatuhkan pilihan. Saya mempertimbangkan dari dua sisi, dari segi angka, yang kedua dari segi pandangan saya secara sebagai orang awam terhadap perusahaannya. Maksud saya dari segi angka itu saya ingin lihat, satu, apa perusahaan ini menghasilkan keuntungan dari usahanya atau enggak. Terus kedua, gimana perusahaannya, pendapatannya, gimana perubahan pendapatan dari tahun ke tahun, meningkat atau menurun. Terus ketiga, apa harga sahamnya masuk akal dibandingkan pendapatannya. Ini juga bisa diartikan apakah harganya naik lebih cepat, terlalu cepat daripada pendapatannya. Terus kemudian yang kedua, dari sisi pandangan sebagai orang awam, maksudnya melihat perusahaannya bakal bertahan atau enggak lewatin pandemi ini. Terus ini pendapat saya berdasarkan pengetahuan saya sekarang, jadi mungkin nanti bisa berubah kalau ada informasi baru. Sekarang kita mulai dari Adira Finance atau judulnya ADMF. Saya kompilasi data dari laporan keuangan ADMF dari tahun 2010 sampai 2019. Saya ambil harga saham, price, pendapatan per saham atau earning per share atau EPS, dan rasio dari harga saham dibanding pendapatan per saham atau PE ratio. Di grafik, harga saham digambarkan dengan warna oranye, pendapatan per saham atau earning per share dengan warna biru, dan rasio dari saham dibagi pendapatan per saham atau PE ratio dengan warna abu-abu. Untuk mempermudah perbandingan, semua angka saya bagi, semua nilai saya bagi dengan nilai di tahun 2011. Dari grafik ini kita bisa lihat pendapatan ADMF anjlok di sekitar tahun 2014. Bagi yang tahu apa yang terjadi di tahun 2014 ini bisa tulis di komentar. Tapi, ya karena saya nggak punya informasi ya. Terus kemudian pendapatan ADMF merangkak naik dengan konsisten dari tahun 2015 sampai dengan tahun lalu 2019, karena ini laporan keuangan sampai tahun lalu aja ya. Ini memberikan saya harapan, ini kasih harapan kalau kondisi Adira membaik dan apa yang dilakukan sama Adira tahun 2014 sampai dengan 2015 dan seterusnya untuk mengembangkan usahanya sepertinya bekerja. Jadi perusahaannya oke lah. Sekarang kita lanjut dengan harga saham. Harga saham terus turun dari 2014 ke 2016 dan pelan-pelan merangkak naik dari 2016 sampai 2019. Jadi positifnya kenaikan harga saham ini nggak secepat peningkatan penghasilan per saham. Dari pendapat saya ini cukup menarik, jadi Adira ini cukup menarik, jadi mungkin pantas saya beli. Terus sekarang lanjut ke PE atau perbandingan pendapatan terhadap harga saham atau price earning ratio. Bagusnya perbandingan pendapatan terhadap
harga saham dari 2014 ke 2019 makin kecil. Jadi PE ratio ini yang warna abu-abu atau putih ya, abu-abu keputih-putihan. Menurut pendapat di grafik ini, menurut pendapat saya harga sahamnya kesininya setidaknya sampai 2019 makin murah. Ini artinya harga sahamnya kesininya makin murah. Ini dibandingkan pendapatannya ya, bukan nominalnya. Oke, itu ADMF. Sekarang kita lanjut ke ICBP, CBP simbol sahamnya, atau Indofood CBP Sukses Makmur. Ya, sama juga dengan Nadira, saya kompilasi data dari laporan keuangan CBP dari tahun 2010 sampai 2019, ya tahun lalu. Saya ambil sama harga saham, price, pendapatan per saham, earning per share atau EPS, rasio dari harga saham dibanding pendapatan per saham atau PE ratio. Di grafik, harga saham price warnanya orange, pendapatan per saham atau earning per share warnanya biru, rasio dari saham dibanding pendapatan per saham atau PE ratio warnanya abu-abu. Jadi sama juga untuk mempermudah perbandingan, semua angka saya bagi dengan nilai tahun 2011. Ya. Dari grafik kita bisa lihat pendapatan ICBP stabil, meningkat terus dari tahun 2011 sampai 2019, dan tampaknya dari situ ya perkembangan bisnis ICBP cukup stabil, walaupun ada beberapa pemilu yang sudah dilewati. Sekarang kita lanjut dengan harga saham. Harga saham ICBP sempat naik pesat ya, meningkat pesat antara 2011 sampai dengan tahun 2016. Terus jeblok dari 2016 dan 2017. Di mana 2017 ke 2019 sepertinya sahamnya mulai naik mengikuti kenaikan yang lebih masuk akal karena sebanding dengan pendapatannya. Antara 2011 sampai 2016 peningkatan harga saham lebih cepat dari penghasilan perusahaannya. Jadi ada kemungkinan orang-orang sadar bahwa di tahun 2016 harga saham sudah kemahalan. Jadi orang-orang pada ambil untung dengan jual saham mereka. Atau ada skandal, sesuatu yang terjadi di masa itu ya antara 2015-2016, saya nggak tahu ya. Kalau ada yang punya informasi ya udah silakan ya tulis dia di komentar. Saya nggak punya informasi itu untuk saat ini. Dari pendapat saya ini cukup menarik, jadi pantas untuk saya beli juga. Harga sekarang sepertinya masuk akal juga. Oke, sekarang kita lanjut ke PE atau perbandingan pendapatan terhadap harga saham. PE ini yang warna putih atau abu-abu di grafik. Bagusnya perbandingan pendapatan terhadap harga saham dari 2017 ke 2019 makin kecil. Menurut pendapat saya harga sahamnya kesininya setidaknya sampai 2019 ya makin murah. Ya, kira-kira menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ya ini makin murah. Oke, sekarang kita lihat harga saham dan dividen. Dividen ini ada tulisannya cash dividend ya di bawah itu. Jadi ini ada list, ini snapshot dari Philip Poems. Jadi tiap dividen ini bagian keuntungan perusahaan yang dibandingkan ke pemegang saham. Beberapa perusahaan rutin membagikan dividen tiap tahun, ada yang lebih dari sekali, ada juga yang nggak sama sekali. Tujuan saya buat ngebandingin harga saham dengan dividennya, untuk memberikan gambar seberapa pendapatan kita terima selama ini masih memegang sahamnya ya. Selama kita masih pegang saham, kita dapat berapa? Oke, kalau kita beli saham ADMF 1 lot atau 100 lembar, kita kan keluar uang Rp760.000. Jadi yang 7,6 ini angka 7,6 ini di layar, artinya harga per lembarnya bukan 7,6, 7.600 harga itu harga per lembarnya. Jadi kalau 100 lembar 760.000. Kalau kita beli saham ICBP atau Indofood CBP 1 lot, kita lanjut ke yang satunya lagi. 100 lembar kita beli sahamnya, kita akan keluar Rp972.500. Jadi untuk satu lotnya ICBP lebih mahal 200 ribuan lah daripada ADMF. Sekarang kalau kita pegang tiap tahun kita akan dapat dividen dari kedua perusahaannya. Kalau kita lihat tiap tahun kedua perusahaan ngasih dividen dan lumayan konsisten. Tiap tahun ya, kedua-duanya tiap tahun ngasih dividen. Yes, ya benar. ADMF tahun ini, tahun 2020 ngasih dividen di bulan April sekitar Rp1.000 per saham. Jadi kalau punya satu lot kita dapat 100.000. Lumayan banget ya. Kita bisa dapat beras kualitas medium 10 kilo ya, 10 kilo. Sementara ICBP tahun ini ngasih
cuma Rp215 per saham, ini bulan Juli. Jadi kalau kita punya satu lot, kita dapat 21 ribuan rupiah lah. Kalau beras kualitas medium itu dapatnya 2 kilo aja. Jadi beda jauh ya, ICBP lebih mahal Rp200.000 per lot, tapi ngasih dividen tahun ini 1/5 dari ADMF. Nah, sekarang kita udah bandingin harga saham, pendapatan perusahaannya, terus harga di bursa saham dan dividennya. Ada beberapa hal yang nggak ditangkap sama angka-angka ini yang sekarang penting banget, yaitu seberapa tahan perusahaannya dengan pandemi corona. Karena kita nggak tahu ya berapa lama ini ya. Kita tahu gara-gara pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya berkurang drastis. Jadi mungkin banyak yang nggak bisa bayar cicilan, tapi masih tetap makan Indomie. Kemungkinan nih ya dari feeling saya ADMF terpengaruh lebih keras daripada GBP. Jadi coba kita lihat angkanya sekarang. Kita lihat di laporan 6 bulan pertama tahun 2020-nya ADMF, kita lihat penurunan hampir setengahnya dari tahun sebelumnya. Ini angka yang ada di layar ini. Di semester yang sama di tahun 2019 itu yang di belakang ya, angka 149 itu ADMF dapat pendapatan perusahaan sekitar 900-an rupiah. Sementara tahun ini hanya 500-an rupiah. Sekarang lanjut ke Indofood CBP. Untuk laporan semester pertama tahun 2020 lebih tinggi daripada semester yang sama di tahun 2019. Jadi naik ya, tahun ini naik, bahkan ADMF turun. Jadi angka ini sepertinya mendukung firasat saya sebelumnya. Orang masih makan Indomie di masa pandemi dan mungkin menunda bayar kreditnya. Jadi ICBP lebih tahan dengan kondisi sekarang, kondisi pandemi. Simpulannya, saat ini saya cenderung akan beli ICBP. Kalau dividennya kecil seperlimanya daripada untuk tahun ini ya, seperlimanya daripada ADMF. Tapi dia sebenarnya lebih tahan dengan situasi pandemi. At least setidaknya dari laporan setengah tahunnya. Kita juga nggak tahu berapa lama situasi ini akan berlanjut. Jadi kita juga nggak tahu seberapa tahan si ADMF ini melalui tantangan ini. Oke, sekarang lanjut ke posisi saya. Saya bisa beli yang mana? Untuk saat ini beli yang manapun duit saya nggak cukup. Belum. Saya cuma punya cash 680.661 rupiah. Jadi saya kumpulin duitnya pelan-pelan banget ya, makanya saya seperti ini juga hati-hati banget taruh duit di mana, karena punya duit ya segini. Harapan saya harga sahamnya naik terus dan dividennya jalan terus tiap tahun, jadinya uang yang saya kumpulin pelan-pelan ini nggak sia-sia. Bulan depan sekitar tanggal 18 kan saya bakal dapat penghasilan sekitar 300.000 rupiah. Kalau ICBP nggak naik banyak, saya bakal beli ICBP bulan depan, masih bulan depan, karena sekarang cuma punya duit 600 ribuan. Kalau enggak, maksudnya ICBP jadi mahal banget, duit saya nggak cukup buat beli ICBP, mungkin saya bikin lagi buat beli saham. Jadi saya kompilasi lagi data dari perusahaan lain dan bikin keputusan lagi mau beli saham yang mana. Jadi sekian video saya kali ini. Doakan sukses. Kalau ada yang punya saran silahkan taruh di komentar. Sekali lagi doakan semoga investasi saya sukses. Nah, ini video pertama saya baru start investasi ya. Saya bakal berusaha update terus gimana kondisi investasi saya. Semoga untung terus, tapi kalau rugi saya bakal berusaha update juga. Jadi terima kasih.